Quran ni kitab mulia, Pak. Saking mulianya Al-Quran, Nabi mengatakan, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh disentuh kecuali orang yang bersuci. Orang berwuduk boleh menyentuh Quran. Kalau tak berwuduk tak boleh. Dalam mazhab kita tegas haram hukumnya bagi orang yang batal wuduknya untuk menyentuh Al-Quran. Jangankan membawa Al-Quran, menyentuh covernya Quran saja haram kalau kita tidak berwuduk. Begitu mulianya Quran. Kira-kira menyentuh apa yang mesti kita berwuduk? Menyentuh isteri kita, pernah tak berwuduk kita? Tunggu luyonya, ambil uduk luyo kata kita. Batal bahkan uduk kita. Berarti isteri tak mulia. Apa? Megang majalah harus beruduk? Enggak. Megang buku harus beruduk? Enggak. Apapun yang kita pegang di dunia tidak ada disyaratkan untuk berwuduk kecuali memegang Al-Quran. Maka Al-Quran kitab mulia. Apalagi kemuliaan Al-Quran? Kemuliaan Al-Quran lagi adalah Al-Quran kitab yang tidak boleh semena-mena kita untuk meletakkannya. Di lantai tak boleh kita letak Quran, Pak. Diunjurkan kaki kita letak Quran, tak boleh. Maka dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi rahimahullah ada kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Meletakkan Quran di lantai. Biasanya orang kita kan macam tu, letakkan di lantai. Kemudian dia baca. Sama datar Quran dengan pantatnya. Tak boleh, Pak. Maka orang tua-tua kita dulu mengajar kita kalau baca Quran pakai rehal. Tu di masjidnya ada rehal, Masya Allah, luar biasa. Rehalnya tinggi lagi. Itu memang harus seperti itu adab kita kepada Quran. Tak ada rehal, bantal dijadikan. Begitu orang tua kita dulu mengajar kita adab kepada Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bisa melaknat orang yang tak beradab kepadanya. Karena ada sebuah ungkapan mengatakan lu'inal Qur'an li sahibihi. Al-Quran itu bisa melaknat orang yang membacanya. Siapa yang membacanya? Orang yang tidak beradab kepada Al-Quran. Berbahaya, Pak. Bisa melaknat kepada kita. Bisa kena laknat. Makanya orang tua-tua kita dulu betul-betul dipegang Quran baik-baik. Membuka Quran pelan-pelan betul. Macam anak gadis, anak bayi yang baru lahir. Tak boleh kasar, pelan-pelan. Itu adab kepada Quran. Imam Syafi'i pernah sakit gigi, kata Imam Syafi'i. Muridnya, dibukalah Quran itu kasar oleh murid Imam Syafi'i. Sehingga kata Imam Syafi'i, dah kata Imam Syafi'i, gigi saya sakit, kata Imam Syafi'i. Jangan kau buka lagi, udah cukup. Karena terlampau keras membolak-balikkan Al-Quran. Dah, jangan, cukup, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan setakat itu saja, sampai mas menutup pun pelan-pelan. Kemudian dengan membaca Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah, telah benar oleh Allah. Sadaqallahu al-Azimu, yang mulia. Bukan setakat itu saja, Sadaqallahul Azim. Diangkat Al-Quran, dicium Al-Quran, diletakkan ke kepala Al-Quran, didekapkan ke dada Al-Quran. Begitu orang dulu mengajarkan adab kepada kita. Sekarang jarang kita tengok. Bahkan ada ustaz ceramah saya dengar tu, mencium Quran bid'ah, kata dia. Tidak dicontohkan di zaman Rasulullah. Iyalah bro, Quran tu bukan di zaman Nabi. Baru berbentuk mushaf ni di zaman Sayyidina Utsman. Tak mungkin pula Nabi pun nak dicium dek Nabi. Tu bongak nama kalau bahasa kami tu. Jadi tak ada, Nabi tak pernah cium Quran. Iyalah, Nabi nak mungkin cium Quran. Quran ni baru terbentuk seperti mushaf ni di zaman Utsman bin Affan. Bukan di zaman Nabi.
Jadi siapa yang mencium Quran? Ada nama sahabat Nabi, namanya Ikrimah, anak daripada Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah setiap setelah selesai mengaji, sadaqallahul azim, dicium oleh Ikrimah karena dia sayang kepada Al-Quran, diletakkan ke kepalanya karena merasa ta'zim, hormat kepada Al-Quran, didekapkan ke dada karena dia tidak ingin berpisah dengan Al-Quran. Siapa yang mengerjakan itu? Sahabat Nabi, namanya Ikrimah, anak daripada Abi Jahal. Kira-kira amalan sahabat Nabi termasuk dalil tak? Iya, dalil. Mana contoh solat tarawih berjamaah di masjid setiap malam? Mana pernah Nabi mengerjakan solat tarawih setiap malam ke masjid? Mana Abu Bakar pernah mengerjakan? Tak. Jadi siapa yang mengerjakan salat tarawih ke masjid berjamaah setiap malam? Umar bin Khattab. Jadi kita ni meniru Umar. Salat tarawih kita tiru gaya Umar, tapi mencium Quran tak mau kita niru Ikrimah. Ini ni tak betul cara beramal, namanya seperti ini. Jadi yang diajarkan orang tua dulu tu dah betul dah tu. Sadaqallahul azim. Ada dalil Ikrimah tadilah dalil. Begitu orang dulu mengajarkan Quran kepada kita. Kenapa sebegitu kuat adabnya orang-orang dulu kepada kita? Karena memang Al-Quran kitab mulia. Apalagi kemuliaan Quran. La taj'alul Qur'ana sunduqa. Tak boleh jadikan Quran sebagai sunduk. Apa sunduk? Sunduk tu bahasa Arab. Kalau bahasa kampung kaminya sondok namanya. Tompek simpan. Takut piti diambil dek tuyul 5 juta. Letak di Quran. Solekan di Quran no. Solekan nama tu apa? Bahasa Indonesia tu bahasa Kedah. Selipkan. Selipkan je Pak Sedah. Pada Pak Sedah kau solekan je bahasa Indonesia kanya. Sudah itu apa lagi? Ada surat nikah. Surat nikah anak isteri menantu supaya tetap je bersatu, letakkan pula di Quran. Pas diletakkan di surah Ar-Rahman, boleh sama-sama sayang taruh aja ya. Apa lagi? Foto. Foto anak yang sedang jauh diletakkan di Quran. Tak boleh. Begitu mulianya Al-Quran. Bahkan di dalam At-Tibyan itu melipat Al-Quran untuk sebagai tanda baca tak dibolehkan. Itu termasuk kurang adab kepada Al-Quran. Biasanya orang kita kan setelah baca Quran tu dilipat Quran. Digini kan. Tak boleh Pak. Ada adabnya kepada Quran. Tak bisa Quran ni kita samakan dengan buku-buku biasa. Tak bisa Quran ni kita samakan dengan buku bacaan majalah. Ini kitab mulia. Kitab mulia. Tak boleh. Kita setelah membaca ditandaikan. Ni kena satu ni. Dapat sansu. Ni tak boleh ni. Buka kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran. Ulama melarang. Ini bagian daripada tidak ada adab kepada Al-Quran. Mengapa harus kita buat seperti ini lagi? Penerbitnya sudah bagus loh. Dikasihnya tanda baca kita. Mengapa harus kita lipik juga lagi? Mengapa harus kita lipat? Makanya tu guna mengaji. Kau tak mengaji nak lama pula. Tak boleh. Ni termasuk ni sudah ada tanda baca. Pakai ini saja kita. Tak elok kurang menghormati Quran, tidak menghargai Quran. Sampai begitu. Bahkan orang yang salah adab kepada Al-Quran bisa terkena dosa besar dan bahkan keluar daripada Islam. Apa contohnya? Dia baca Quran, tapi ternyata dia sedang dalam keadaan berdosa besar. Dan bahkan bisa dia keluar dari Islam. Siapa bisa mengambilkan contoh? Membuka Al-Quran memakai air liur. Buka kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq, karangan Al-Habib Tahir Ba'alawi. Buka kitab yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Buka kitab namanya Manahijul Imdad, syarah daripada Irsyadul Ibad Syekh Ihsan Al-Jamfasi.
salah satu tanda orang yang melakukan dosa besar adalah orang yang membuka Al-Quran memakai air liur. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Selama ni kita, orang tua-tua kita, mungkin orang tua-tua kita tak tahu, ulama tak ada yang menyampaikan, kitab pun mungkin belum berjumpa. Membuka Quran, payah halaman tadi dibuka. Alun je lah dah ulang balik. Ujung-ujungnya saya rasa mungkin tadi masih ada yang buka Quran pakai seperti itu. Tak boleh Pak, haram hukumnya Pak. Tak boleh. Kenapa? Kitab mulia, mengapa harus kita buka dengan air yang hina ni? Okey, air liur ni tak najis, okey. Tapi setidaknya dia hina. Bukti hinanya air liur kita, ketika kita terkena oleh orang, air liur orang, marah tak kita? Kalau nak marah, sini saya coba ni. Lah ambil jauh engkau main deludang meludah orang, kipas angin terbang, angin kencang, meludah orang di depan kita, puah kata dia, terkena pipi kita, tersinggung tak kita? Tersinggung Pak. Kamu buat tenjunya. Kitab mulia, kitab yang memperjuangkan kita masuk surga, kitab yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, mengapa harus kita buka dengan air liur kita? Kalau membuka majalah, bukalah dengan air liur. Buka buku, bukalah dengan air liur. Menghitung uang, hitung lebih itu air liur. Sampai nak koyong jeli awak, hitung taruh. Tapi jangan dengan Quran. Jangan dengan Quran. Kita kan tujuan kita bukan itu Ustaz. Tujuan tak tujuan pokoknya pakai air liur kena hukum kita. Kan bisa pakai airnya, ambil airnya sikit bisa. Buka baik-baik dia, buka pelan-pelan dia. Kenapa harus sampai ndak niat cucunya memakai pakai Quran niatnya lah. Jadi pakailah Quran nenek tu, kata neneknya ke cucu. Ndak tolok dahnya. Apa tu? Quran niat lah pun kepindiang. Antu kepindiang ya. Kepinding, antu kepinding. Kutu busuk bahasa Indonesia. Nah apa? Karena air liur tadi. Nih mulianya Quran. Banyak sebenarnya mulia Quran. Sampai tak ada yang sanggup menerima Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pohon tunduk, gunung meledak, bahkan bal mauta lillahi amru jami'a. Mati tak ada yang menerima Al-Quran. Yang bisa menerima Al-Quran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.